Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Aulia dengan NIM 31241089. Saya dari kelas TI 24C2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma tentang struktur data Q dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom. Baik, selanjutnya apa itu Q? Q adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan berbagai elemen yang disusun sesuai prinsip FIFO. FIFO itu first in, first out, yang artinya elemen yang masuk pertama kali pada antrean juga dikeluarkan pertama kali dari antrean. Selanjutnya itu ada prinsip Q. Pada struktur data ini, urutan pertama atau data yang akan dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya, jika data pada urutan terakhir disebut data yang baru saja ditambahkan, maka itu namanya back, rear, atau tail. Selain itu, ada juga operasi Q. 1. Ada NQ, adalah proses untuk menambahkan data pada antrean. 2. DQ adalah proses untuk menghapus data dari antrean. 3. Is empty adalah proses untuk mengecek apakah antrian kosong. 4. Is full adalah proses untuk mengecek apakah antrian full atau penuh. 5. Clear adalah proses untuk membersihkan seluruh antrian. 6. Print adalah proses untuk mencetak seluruh isi antrian. 7. Get front adalah proses pengaksesan elemen terdepan. Dan yang terakhir, 8. Get rear adalah proses pengaksesan elemen belakang. Nah, di sini ada contoh dari data struktur Q, di mana di sini kan ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, front ini bagian depan yaitu 3, dan di back atau rear atau tailnya itu angka 8. Nah, jika tadi sebelumnya itu berarti kan ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 ini kita akan menghilangkan dari depan, berarti dia termasuk di Q. Lalu ketika kita ingin menambahkan angka 9, maka itu disebut operasi NQ. Maka hasilnya itu jadinya 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan jika 9 yang masuk berarti terakhiran di 9 itu dimaksud back, tail, atau rear. Di sini ada juga implementasi dari Q. Q itu bisa menggunakan array dan juga bisa menggunakan linked list. Kalau menggunakan array, dia itu seperti menggunakan kolom atau indeks untuk menjalankan antrian tersebut. Tapi kalau dia linked list itu seperti simpul atau tali, dia itu akan menghubungkan dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Berikutnya ada jenis-jenis Q. Di sini ada 4 jenis dari Q. Yang pertama itu ada simple Q, kedua circular Q, ketiga double-ended Q atau DQ, dan yang terakhir 4 priority Q. Apa itu simple Q? Simple Q adalah struktur data Q paling dasar di mana penyisipan item dilakukan di simpul belakang, yang disebut itu rear atau tail, dan penghapusan terjadi di simpul depan, disebut front atau head. Dan yang kedua itu ada circular Q. Pada circular Q, simpul terakhir terhubung ke simpul pertama. Q jenis ini juga dikenal sebagai ring buffer karena semua ujungnya terhubung ke ujung yang lain. Penyisipan terjadi di akhir antrian dan penghapusan di depan antrian. Yang ketiga, double-ended Q atau DQ. Dalam double-ended Q atau DQ ini, operasi penyisipan dan penghapusan dapat terjadi di ujung depan dan belakang dari Q. Dan yang keempat, priority Q adalah struktur data Q di mana simpul akan memiliki beberapa prioritas yang telah ditentukan. Simpul dengan prioritas terbesar akan menjadi yang pertama dihapus dari antrian, sedangkan penyisipan item terjadi sesuai urutan kedatangannya. Jadi di sini sudah jelas jenis-jenisnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Selain itu, Q juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini kita akan membahas kelebihan Q terlebih dahulu. Di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama, data berjumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Yang kedua, proses insert dan delete data dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in, first out atau kita sebut FIFO. Dan yang terakhir, efisien dalam menangani tugas berdasarkan urutan kedatangan. Selanjutnya, kekurangan dari Q itu ada 2. Pertama, tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu dalam antrian. Dan yang kedua ini memerlukan alokasi memori yang cukup untuk menyimpan antrian. Nah, mungkin di sini itu ada sedikit contoh program dari Q. Di sini ada kelas Q, dev-nya init self capacity. Ini tuh buat inisialisasi Q dengan kapasitas tertentu. Ada self Q sama dengan ini kan indeksnya kosong ya. Terus yang self capacity-nya ini sama dengan capacity. Terus bawahnya ada dev insert self item untuk menambahkan elemen ke Q jika tidak penuh. Maka di sini ada if not self full. Self Q-nya itu append item. Print F element item berhasil ditambahkan ke Q. Else print Q penuh tidak dapat menambahkan elemen baru. Nah, jadi itu di sini ketika kita mau menambahkan elemen ke Q ini, kalau dia tidak penuh maka dia akan bisa atau berhasil ditambahkan ke dalam Q. Tetapi jika dia itu penuh maka dia akan menampilkan peringatan Q penuh, tidak dapat menambahkan elemen baru. Lalu di sini ada dev remove self, itu untuk menghapus elemen pertama dari Q jika tidak kosong. If not self empty, remove item self Q pop 0. Print F element remove item berhasil dihapus dari Q, return remove item. Else print Q kosong, tidak ada elemen yang dapat dihapus, return none. Nah, ketika kita ingin menghapus pun juga sama. Kita akan mengecek dulu dari isi Q ini itu ada atau tidak. Kalau misalkan ada, kita akan menghapus elemen yang pertama, maka dia nanti akan berhasil dihapus dari Q dan akan kembali ke fungsi remove itemnya. Dan jika Q itu kosong, maka kan tidak ada yang bisa dihapus dari datanya, maka dia akan menampilkan Q kosong, tidak ada elemen yang dapat dihapus. Lalu selanjutnya ada dev initialize self, itu untuk mengosongkan Q. Self Q sama dengan indeksnya kan kosong, berarti dia itu tidak ada hasil dari Q elemen itu. Print Q telah diinisialisasi atau dikosongkan. Selanjutnya ada dev empty self, itu untuk memeriksa apakah Q kosong. Return len self Q sama dengan 0. Jadi dia akan mengecek terlebih dahulu apakah elemen Q ini kosong dengan menggunakan kata-kata return len self Q. Len itu kan untuk menghitung banyaknya elemen. Kalau dia kosong berarti kan harusnya 0 ya. Nah, selanjutnya di sini ada dev full self, itu untuk memeriksa apakah Q itu penuh. Return len self Q self capacity. Nah, jadi kita kan tadi udah punya tuh yang tadi itu self capacity-nya. Jadi di situ nanti akan diperiksa kalau Q itu penuh, nanti akan diperingatkan gitu. Terus selanjutnya ada dev show self untuk menampilkan elemen-elemen dalam Q. If self empty, print Q kosong, else print isi Q. Kalau misalkan show kan buat menampilkan elemennya. Nah, jika Q itu kosong, maka dia akan ditampilkan Q kosong. Jika
isi Q-nya itu ada, maka dia akan menampilkan isi Q-nya berapa. Lalu di sini ada fungsi utama atau main. Div main-nya inisialisasi Q dengan kapasitas maksimum 3. Nah, tadi kan dapat dijelaskan kalau full itu kan untuk memeriksa Q penuh dan ada self capacity-nya. Nah, di sini kita untuk membuat kapasitinya itu cuma 3. Jadi yang my Q sama dengan Q, capacity sama dengan 3, dan untuk menampilkan Q kosong kita tulis my Q titik show itu buat menampilkan Q kosong. Terus menambahkan elemen ke Q, kita akan menambahkan huruf ABC. Jadi my Q insert A, my Q insert B, dan my Q insert C. Lalu menampilkan Q setelah beberapa insert, my Q show. Nah, itu maka nanti harusnya dia karena udah ditambahkan akan ditampilkan, yaitu Q-nya itu ABC-nya sudah masuk di dalam Q, itu termasuk di elemennya. Lalu menambahkan elemen ke Q yang penuh, my Q insert D. Nah, dia kan tidak akan bisa ketambahan huruf D karena kan kita mempunyai kapasitas cuma 3. Jadi kita harus menghapus elemen yang pertama dulu, baru kita bisa memasukkan elemen D ini menjadi elemen yang terakhir. Lalu di sini ada menghapus elemen dari Q, my Q remove. Nah, itu harusnya yang dihapusnya yang elemen A karena itu kan yang pertama. Tadi kan prinsipnya itu VIVO, first in first out, jadi yang pertama masuk itu juga yang pertama kali keluar. Lalu menampilkan Q setelah remove, my Q show. Nah, berarti itu akan ditampilkan data Q-nya itu elemennya setelah kita menghilangkan elemen A, maka harusnya tersisa BCD. Selanjutnya menginisialisasi atau mengosongkan Q, my Q initialis. Menampilkan Q setelah diinisialis, my Q show, maka dia harusnya kosong. Memanggil fungsi main, if name sama dengan main, dan jalankan mainnya. Nah, tadi kan kita itu membuat programnya di Visual Studio Code. Nah, jika sudah selesai, kemudian di save, lalu kita running. Kalau saya itu menjalankan di CMD atau command prompt. Nah, di sini kan sudah nih ada hasilnya. Pertama kan tadi Q kosong, terus kita menambahkan elemen ABC. Nah, karena Q itu kosong, maka kita bisa menambahkan elemennya dan itu mempunyai kapasitas 3. Jadi elemen A berhasil ditambahkan ke Q, elemen B berhasil ditambahkan ke Q, dan elemen C berhasil ditambahkan ke Q, dan isi Q-nya berarti ABC. Nah, jika tadi kita kan mau menambahkan elemen D, karena kapasitasnya cuma 3, maka tidak bisa, maka dia akan menampilkan Q penuh, tidak dapat menambahkan elemen baru. Makanya kita harus mengeluarkan elemen A terlebih dahulu. Jadi di sini ditampilkan elemen A berhasil dihapus dari Q, lalu isinya itu cuma ada BC. Nah, tadi kalau misalkan kita ingin menambahkannya lagi yang elemen D, maka kita harus menulis ulangnya lagi di bawahnya. Karena kan ini elemennya cuma 2, nah kan maksimal 3 baru bisa ditambahkan. Karena tadi kita tidak menuliskan ulang untuk menambahkan elemen D, jadi hanya BC-nya saja elemennya. Terus tadi kita sempat mengosongkan Q-nya. Q telah diinisialisasi atau dikosongkan, lalu Q kosong. Mungkin sekian dari hasil program Q-nya yang dapat dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dan pemahaman yang singkat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.